Alhamdulillah, anak-anak sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan kepala sekolah yang kami hormati dan direktur. Di pagi hari ini, insya Allah Bapak akan menyampaikan tentang kultum. Ya. Nah, kita di zaman teknologi yang modern ini, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan teknologi yang Allah berikan pada saat ini, ya. Sehingga dengan teknologi tersebut, sebenarnya kita bisa berdakwah lebih besar lagi, berdakwah lebih banyak lagi, lebih baik lagi, dan bisa, ya, terus berkembang. Bapak yakin setiap kalian pasti mempunyai yang namanya gadget, handphone, iPhone, ya, atau apalah isinya, ya, apalah namanya. Dibanding dengan zaman Bapak dahulu, ya. Dulu zaman Bapak cuma ada pager. Pager tulisannya pager, ya. Itu disebut handphone sepihak. Kenapa? Karena kita hanya bisa membuat kabar beberapa kalimat dan mengirimnya. Tidak bisa berbicara, tidak ada video, ya. Pokoknya disebut handphone gagu, ya. Handphone gagu karena nggak bisa bicara. Kita hanya bisa ngirim SMS, itu pun terbatas kalimatnya. Dibanding dengan kalian yang sekarang ini, yang Masya Allah, ya, handphonenya canggih-canggih. Cuma 50 kata ya? Barangkali ya? Cuma 50 kata, nggak lebih dari 50 kata. Iya, 50 kata. Bahkan kadang-kadang juga bisa kurang, ya. Nah, bersyukurlah kita, ya. Kalian bisa difasilitasi dengan gadget, dengan handphone, ya. Nah, di sini, ya, akan Bapak sampaikan, ya, betapa kita bisa berdakwah dengan gadget, dengan handphone yang kita miliki. Mohon diperhatikan, ya, apa yang ingin Bapak sampaikan, slide di sini. Sudah tampil kan? Sudah, Pak. Sudah, baik. Ya, ya. Di fullin Pak Rahmat, ya itu. Ya. Di fullin itu. Ya. Islam itu indah. Ya, di sini kita akan menampakkan bahwa Islam itu indah, ya. Bukan yang digambarkan oleh para orientalis, ya, bahwa Islam itu teroris, Islam itu kejam, tidak, ya. Islam itu indah. Bagaimana indahnya Islam itu, ya? Nah, nanti kita akan membahasnya. Tapi di kali Sanlat SMP Al-Qalam kali ini, ya, kita akan membahas gadget atau handphone, ya. Nah, ini kalau Bu Yuli ngerti nih. You learn, you plan, you understand, and you get, ya. Sekalian. Wow, keren sekali Pak Raka. Ayo yang bisa bahasa Inggris nih, diartikan nih. Apa nih? Kamu belajar. Kamu belajar. Kamu kereta. Kereta. You try, Pak. Ah ya. Ini kereta benar. Tipu. Ya. Salah ketik nih. Harus try. Sebenarnya ini tes saja sebenarnya. Ya. Alhamdulillah ternyata ada yang meluruskan. You understand? Ya. Kamu paham. Paham. Kamu akan mendapatkan. Nah, jadinya itu proses, ya. Baik. Itu moto saja sih, ya. Nah, bagaimana kita membuat internet sehat? Dakwah menjadi hebat? Ya. Jadi internetnya yang ada ini, ya, harus kita menjadikan internet yang sehat, bukan internet yang sakit, ya. Internet yang justru membuat kita depresi. Internet yang sehat adalah internet yang membuat imun kita menjadi kuat, ya, di zaman masa pandemi seperti ini. Mengapa, ya, internet untuk dakwah? Nah, ini, ya. Jadi gadget atau handphone yang kalian miliki ini bisa digunakan untuk dakwah, ya.
bisa digunakan untuk mengembangkan potensi diri kalian, ya. Bagaimana? Coba kita bandingkan, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau 50 juta lebih pengguna, ya, gadget atau handphone pada saat ini, jika dibandingkan dengan radio itu memerlukan 30 tahun. Jika dibandingkan dengan televisi 13 tahun. Dan internet cuma hitungan menit kita sudah bisa menyampaikan informasi yang kita miliki. Ya. Hitungan menit, bro, tuh ditulis di situ, ya. Bro. Brother maksudnya, ya. Nah, cuma hitungan menit kita bisa menjangkau informasi yang kita miliki, informasi kebaikan, informasi dakwah yang kita miliki ke 50 juta pengguna di seluruh dunia ini, ya. Nah, tahukah kamu, ya, jika Facebook adalah sebuah negara, jumlah penggunanya akan menjadi negara ketiga terbesar di dunia dan 2 kali lipat ukuran penduduk Amerika Serikat. Tuh, ya. Itu dari Facebook, belum dari Instagram, ya. Belum dari aplikasi-aplikasi yang lain. Wah, Masya Allah, ya. Inilah sebenarnya fasilitas yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa mengembangkan kebaikan kepada orang lain, ya. Seorang ulama mengatakan, ya, Dr. Syekh Qardawi, isi dari dakwah adalah tetap, permanen, ya, tidak berubah. Sedang media dan sarannya berubah. Media sarananya handphone, gadget, laptop, ya, teknologinya berubah. Dan berkembang sudah perkembangan kehidupan ilmu dan umat manusia. Nah, ini, ya, yang harus kita pahami. Maka dalam berdakwah kita wajib membuat dan menggunakan sarana yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Berarti di situ kita akan mendapatkan keberkahan dari gadget, handphone yang kita miliki, ya. Teknologi yang digunakan untuk dakwah, maka teknologi itu akan menjadi keberkahan dan menjadi, ya, menenteramkan manusia di seluruh dunia ini, ya. Ingat, 93% dari kegiatan pemasaran menggunakan media sosial untuk bisnis, ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ya. Orang lebih tertarik, ya, dengan 93%-nya menggunakan media sosial untuk bisnis, ya, media maya. Kenapa? Untuk menghindari penularan virus, ya. Untuk mencegah penularan virus. Sekarang orang belanja saja dari rumah, ya kan? Pesan ini, pesan itu sampai di rumah, ya. Dan ini lebih aman dan itu lebih efektif, ya. Maka gunakan medsos itu untuk kebaikan, ya, untuk dakwah. Mau? Tentunya kita mau. Kapan? Tentunya mulai dari sekarang. Bagaimana caranya? Mudah, ya. Internet untuk dakwah. 3 langkah aplikatif. Apa saja itu? Kita perhatikan, kita lihat, ya. Yang pertama, menjadi konsumen cerdas, ya, learning. Pilih link atau web yang baik. Hindari web-web yang tidak baik. Web-web yang pornografi, porno aksi, web yang penuh dengan kekejaman, ya. Kemudian film-film yang tidak mendukung, ya. Nah, kita sebagai konsumen harus cerdas, ya, harus bisa memilah mana link atau web yang baik, ya. Karena itu akan dikonsumsi, akan dicerna oleh mata kita, oleh otak kita, oleh pendengaran kita, dan akan masuk ke dalam hati kita, yang akan mempengaruhi pola kehidupan kita, akhlak kita. Ya, sebenarnya kalau kita bicara pembelajaran karakter, nah, karakter itu akan terbentuk dari mata yang melihatnya, pendengaran yang didengarnya, ya kan, hati, ya, yang disuplai oleh mata dan telinganya. Inilah karakter yang akan timbul, ya.
Kalau karakternya dia sering melihat hal yang tidak baik, mendengar hal yang tidak baik, maka dia akan menjadi karakter yang negatif, karakter yang buruk. Ya, makanya kita menjadi konsumen yang cerdas. Ya, bagaimana di sini dicontohkan? Ya, buka YouTube yang baik. Ya, di sini ada Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, ya, ulama dari Timur Tengah. Ya, kita nih ada YouTube-nya banyak. Ya, bahkan di Indonesia juga ada, ya, Ustadz Abdul Somad, ya, yang juga ceramahnya bagus-bagus, Ustadz Adi Hidayat. Nah itu, ya, kita menjadi konsumen yang cerdas, ya, agar kita menjadi orang-orang yang bisa memilih link atau web yang baik, ya. Jangan sampai kita terjebak dengan link atau web yang tidak baik, ya. Coba kalau kita lihat nih, Bapak lihat nih, kalau lagi Zoom, ya. Coba fotonya pasti foto itu deh. Animasi Korea, ya kan? Animasi Korea asal enggak bintang artis Korea, ya kan? Itu bisa dirubah oleh kalian, ya. Cari animasi yang baik, atau kalau mau pilih artis, ya artis yang memang dia Islami, ya, gitu. Kita membawakan sesuatu yang memang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, itu pertama, menjadi konsumen yang cerdas. Kemudian apa langkah yang kedua? Ya, ini masih langkah yang pertama, ya. Ini contoh-contohnya menjadi konsumen yang cerdas. Membaca dan mengikuti update tulisan dan ceramah para ulama dan ustadz. Tuh, ya. Sehingga kita senantiasa disiram rohani kita oleh para ulama, para ustadz. Belajar bahasa Arab online juga bisa, ya. Kemudian download kitab-kitab referensi, ya. Dan juga buku-buku yang memang baik bisa kita cari. Download aplikasi Quran, ya, untuk kita baca tiap waktu. Kita hafal di sela-sela waktu kita, di perjalanan kita, di kereta, di bis, di mobil, ya. Itu kita bisa buka aplikasi Quran kita di gadget kita, di handphone kita, ya. Nah, ini banyak waktu kalian untuk membaca dan menghafal, ya, dengan teknologi yang Allah berikan pada saat ini. Ya. Kadang-kadang kita membuang-buang waktu kita dengan hal-hal yang tidak baik, ya, yang tidak cocok, ya, dan tidak mendukung menyiram rohani kita. Contohnya, ya, tidak sedikit kalau waktu itu, ya, waktu belum pandemi, kalau Bapak lagi naik kereta itu para penumpang, orang-orang yang pulang kerja itu bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya pada pegang handphone, ya. Apa yang dilihat? Sambil pulang ke rumahnya, mereka nonton drama Korea, ya kan? Nonton drama Korea. Habis waktunya. Padahal waktu-waktu seperti itu bisa digunakan untuk tilawah di kereta, menghafal di kereta, bahkan membuka aplikasi referensi yang baik, ya. Tapi kalau cuma nonton drama Korea, sayang waktunya. Ya. Nah, sebarkan link-link kebaikan sebagai amal jariah. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah menjadi marketing dan distributor link atau web kebaikan. Ya. Jika kita mendapatkan link atau web yang baik, video-video yang baik, ya, kita sebarkan lagi, ya. Jadi kebaikan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Ya. Jadi kita menyebarkan kebaikan kepada terus, ya. Jadi kebaikan yang bersifat marketing, turun-menurun. Kalau kita menyebarkan itu, insya Allah, ya, kita mendapat kebaikan dari kebaikan yang kita sebarkan. Ya. Apa contohnya? Contohnya mengkopas status yang bernilai dakwah dari bermuatan inspirasi yang menggugah. Bermuatan inspirasi yang menggugah maksudnya adalah menjadikan orang itu termotivasi untuk melakukan kebaikan. Setelah dia melihat video itu, setelah dia melihat
ya tayangan atau slide, ya dia terinspirasi untuk berbuat kebaikan. Kemudian memberikan informasi dan jadwal kajian. Di masjid ini ada kajian ini jam sekian dengan Ustadz Kiai ini, ya. Jika ada orang yang sampai menggunakan informasi yang kita berikan, berarti kita mendapatkan kebaikan dari informasi tersebut, ya. Misalkan ada kegiatan kajian di Masjid Al-Qalam dengan penceramah, ya, Ustadz Abdul Somad. Wah, banyak orang yang membuka link tersebut. Bisa menyebarkan link-link situs Islami yang bermutu, ya. Kemudian membuat blog untuk mengumpulkan materi atau tema-tema khusus seperti remaja, wanita, keluarga, lingkungan, ya, yang bersifat Islami. Nah, ini juga perlu kita belajar nih, ya. Namun kalian di dalam mapel informasi dan teknologi, ya, ini diajarkan oleh Pak Amir, ya, membuat blog, ya, BLOG, blog, bukan blog itu becek-becekan orang Betawi, ya, bukan, ya, itu mah main becek, itu blog kan, ya, ini blog, ya, beda. Jadi bisa seperti itu, ya, kebaikan kita sebarkan. Yang ketiga langkahnya adalah menjadi produsen dakwah. Nah, ini, ya, Bapak yakin kemampuan teknologi kalian dalam komputer, dalam teknologi membuat blog, membuat aplikasi mungkin, ya, atau membuat, teman kita ada yang bisa membuat aplikasi game tuh. Nah, bagaimana membuat game yang Islami, ya? Kemudian ada siswa kita Al-Qalam yang bisa membuat game yang, ya, aplikasi game. Nah, kita robah membuat aplikasi game yang Islami, yang baik. Di sini ada contohnya, ya. Jadi kita bisa menjadi produsen dakwah. Apa contoh-contohnya? Contohnya membuat blog untuk menampilkan tulisan-tulisan yang inspiratif, mencatat poin-poin penting dalam ceramah untuk di-share dalam Facebook atau Twitter ataupun aplikasi yang lain, ya. Membuat presentasi e-book dan diunggah, ya, di blog-blog atau situs-situs yang kita miliki, ya. Atau membuat kegiatan-kegiatan sanlat kemudian di-share, ya. Bisa. Ini hanya beberapa contoh yang Bapak tampilkan, ya. Jika itu kamu lakukan, maka kamu akan panen royalti pahala, ya. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatan itu setelahnya dicontoh oleh orang lain, maka akan dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang mencontohnya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka yang mencontohnya. Jadi kalau kita, ya, menyebarkan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan itu. Dan sebaliknya, dan barang siapa mencontohkan perbuatan buruk, lalu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, maka akan ditulis baginya dosa seperti dosa orang yang menirunya, tanpa mengurangi mereka yang menirunya, ya. Tuh, ya. Jadi tinggal pilih kita. Kita ingin mendapatkan pahala kebaikan atau kita ingin mendapatkan dosa jariah, ya. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Kita banyak peluang untuk mendapatkan royalti pahala dengan gadget, dengan handphone yang kita miliki, ya. Makanya kalau ada orang-orang yang berbuat, ya, membuat foto, video-video atau menyebarkan foto-foto yang tidak baik, maka sebenarnya dia sudah mendapatkan dosa yang berlipat ganda, yang bertumpuk-tumpuk, ya. Kalau ada orang yang melihatnya, dia dapat dosa. Ada orang yang melihatnya, dia dapat dosa. Ada orang yang melihat terus, ya, sampai ribuan, sampai jutaan orang yang ditonton, maka dia mendapatkan dosa jariah yang bertumpuk-tumpuk. Oleh sebab itu, makanya di sini lebih baik kita mencontohkan, ya, kebaikan-kebaikan. Kita sebar kebaikan-kebaikan dengan gadget kita, dengan handphone kita, supaya kita mendapatkan, ya, pahala kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan dari gadget kita, ya. Insya Allah kita bisa, ya. Fastabiqul khairat,
ya, mendulang pahala dengan teknologi dan medsos yang benar, ya. Nah, nih yang terakhir, hati-hati nih, ini ada jebakan nih, nah tuh, jangan tergiur, ya, bulan puasa, apalagi dingin tuh ya, waduh, jangan sampai ada yang netes nih, nah ya, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga Allah mudahkan kita urusan dunia kita, urusan akhirat kita, ya. Dan Allah menjadikan kita orang-orang yang menyebarkan kebaikan di dalam dakwah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sama-sama kita dengarkan kultum Ramadan yang disampaikan oleh Pak Rahmat, ya, bagaimana tentang cerdas kita dalam memanfaatkan teknologi, karena tentunya kalau kita menggunakan dengan yang positif itu menjadi bagian nilai pahala buat kita, ya, dan tentunya menjadi nilai dakwah, ya. Jadi sekali lagi makanya ya pentingnya kita untuk bisa mudah memilih, ya, melakukan berselancar di dunia maya, ya, jadikan segala sesuatunya menjadi nilai positif, gitu. Terima kasih kepada Pak Rahmat, jazakallahu khair, dan tentunya mudah-mudahan bisa menjadi hasanah sakopah buat kita semua, ya, untuk bisa kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak sekalian, untuk agenda berikutnya kita akan beberapa memasuki lomba-lomba, ya. Peserta yang hadir 141, ya. Dari berapa, Bopi? Jumlah total siswa kita 9482, ya. 150-an, ya. Ya. Ya, alhamdulillah berarti hampir 90% ya yang hadir. Insyaallah mudah-mudahan sekali lagi, meskipun ya sebetulnya harapannya semua bisa berkontribusi ke lomba, ya, tapi ternyata Bapak lihat nih masih beberapa yang lombanya tidak full, ya. Dengan harapan maksimal 4 siswa per kelasnya, tapi masih yang belum lengkap, ya. Tapi alhamdulillah itulah mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Tapi untuk kegiatan kuisis harapannya semuanya bisa ikut, ya. Kita akan melakukan. Ya, jadi untuk agenda hari ini untuk lomba-lomba yang pertama akan diawali untuk lomba yang bersifat kolosal, kita mengikuti kegiatan kuisis yang akan dipimpin oleh Bu Anissa nanti. Nah, nanti setelah itu baru akan Bapak sampaikan, infokan untuk link Zoom setiap mata lomba, dan yang tidak mengikuti lomba semuanya tetap pada Zoom atau ruang utama, di link utama di saat sekarang ini. Jadi tidak kemana-mana, bisa menyaksikan untuk kegiatan lomba kultum, jadi Zoom utama ini, gitu. Nah, berikut sebelum ke Bu Anissa, Bapak sampaikan juga yang alhamdulillah sebelumnya terima kasih yang sudah, oh ya, satu lomba juga, ya, yang kalian sudah kerjakan yang beberapa pekan lalu. Jadi sudah terseleksi. Jadi yang sudah sampai kemarin kategori yang termasuk finalis lomba untuk poster digital adalah itu, ya, poster-poster yang di samping memenuhi kriteria, ya, ada tulisan tagline dan sebagainya, tentunya juga kriterianya bisa melinkkan ke link Twibbon, sehingga orang lain bisa menampilkan karya kamu, gitu, ya. Dan tentunya yang juga mengumpulkannya tepat waktu. Tapi tentunya semua yang tidak masuk kategori penilaian juga sudah menjadi bagian dari nilai tugas di budaya, ya. Tidak usah berkecil hati, semuanya ada hasilnya. Nah, ini beberapa hasil, ya, nanti akan dinilai, Bapak tampilkan. Ya, ini beberapa. Ini mohon maaf iklannya foto Bapak semua karena lagi yang nyari foto Bopi nggak ada. Nah, ini beberapa finalis untuk lomba poster yang nanti akan dinilai siapakah yang jadi pemenangnya, 3 terbaik, desain terbaik. Tapi ntar ada yang belum Bapak masukin. Oh, ini siapa ini? Ya, ini yang akan nanti dinilai yang sudah memenuhi kriteria memasukkan ke link Zoom. Makanya Bapak coba tes ke foto Bapak nih, jadi ya bisa kalau Belum muncul, Pak. belum muncul, ya? Nah, baru muncul. Baru muncul. Baru, ya. Nah, ini, ya. Wow.
Ini adalah dari atas Wah, dulu, cantik-cantik. hasil karya Bismillah. kalian yang sudah Yang skui, yang masjid itu siapa ya Pak? Nggak ada Masjid. namanya. Masjid mana? Saya lupa namain lu. Hanif. Siapa itu saya? Hanif, Saya. Hanif. Oh iya, belum namain. Lupa namain. Saya Hani. Aku baru mau nanya itu siapa. Ini Hanif belum masuk kriteria. Tadi, oh iya namanya belum ya, belum masukkan. Ini Hanif Bu, kelas 7. Nang Ya ini ya. Naruto. Nanti Bapak belum cek lagi nih yang belum, mohon maaf kalau memang ada yang kriteria tapi belum masuk. Nah, nanti akan sampaikan. Nah, ini ada tim Goes Alkolam Pak Bibi. Masuk sih ini nih. Oke ya, ini beberapa karya kalian luar biasa. Tinggal nanti Dewan Juri yang akan menilai. Keren. Semua keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Akan dipilih 3 desain terbaik. Wah, keren. Mantap anak-anak. Oh tadi ada Alkolam baik banget ya? Oh ini tuh. Itu Pak Ramdhani yang masuk Tebak siapa kau ini? Widih. Ini Goes nih, Pak Billy pimpinan ini. Sehat itu yang ujung kanan. Ya itu ya. Nanti mungkin ada beberapa lagi yang belum Bapak input, Bu Santi, makanya nanti penilaiannya pas barengan saat lomba-lomba yang lain ya Bu. Jadi jangan dinilai dulu, nanti semua lomba berlangsung ya Bu Santi dan Pak Amir bisa menilai. Itu ya. Ya, luar biasa. Keren, kreatif anak Alkolam. Iya, Baik, itu untuk informasi yang masuk finalis yang akan dipilih. Ya, sebenarnya kalau semua 100-an ya, jadi ya ini yang lomba terseleksi. Tapi yang tidak, yang lebih yang ini nggak ngumpulin sama sekali. Nah itu yang ke YBR nggak ada, ke WA Bapak nggak ada, kemana nggak ada. Nah itu berarti nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya dong Pak. Makanya dia ntar nyusul. Kalau itu kan nilainya bisa ditunggu. Nggak deadline-nya sampai akhir ini. Ikutan lomba Pas, poster. ya, PAT. Baik itu ya, ini untuk lomba poster dan kita akan lanjut ke lomba kuisis. Semuanya siap-siap. Akan dipimpin oleh Bu Anissa. Internetnya sudah bagus Bu di sana Bu? Bisa menonton ini. Bismillahirrahmanirrahim lah ya Pak ya. Di sini cuma ada saya sama Bu Yani. Cakep itu backgroundnya Pak Ramdhani. Full squad ini. Full squad ini. Hanya tuh biar kangen. Ya Allah. Baik, langsung saja untuk lomba pertama kuisis kami Bapak persilakan untuk Bu Anissa untuk memimpinnya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Ramdhani. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap ya, insya Allah ya. Kita berberapa nih? Wah banyak nih. Ya, jadi untuk agenda hari ini pertama itu kalian diasah dulu cuy, senam otak dulu nih. Senam otak dulu lewat satu mata lomba ini yaitu kuis. Nah, kuisnya tentang apa Bu? Pokoknya kuis itu tentang ini ya, ruang lingkupnya tuh tentang Ramadan, tentang PAI, tentang sejarah Islam juga gitu. Jumlah soalnya ada 30, di mana setiap soal kalian diberikan waktu 30 detik tuh. Jadi per soal itu 30 detik gitu. Wah, Fari kok kelihatan kaget? Dulu-dulu juga kuisisnya 30 detik loh per soal, cuma ini kagak dibilangin aja. Baru aku dibilangin sekarang. Kok pada kaget? Kameranya Bu, maaf. Ini kameranya agak masalah tadi. Oh, kirain itu waktu kuisisnya yang mengagetkan. Nah, kita berdoa dulu, semoga sinyalnya lancar-lancar. Ibu pertanyaannya nggak ada yang aneh-aneh kan Bu? Nggak ada insya Allah. Nggak ada yang nanyain usia kandungan saya. Nggak ada. Ini beneran. Ini insya Allah pertanyaannya ini ya, apa namanya? Ini semua berilmu semua insya Allah gitu. Iya teman-teman, jadi di sini jadi seperti biasa ya, nanti akan aku share
link sama kodenya. Nah, teman-teman, kemarin itu kan kendalanya ada di ini ya, ada yang nggak bisa masuk. Kalau yang nggak bisa masuk, berarti terkendala sinyal. Atau kalau yang nggak bisa login, berarti kalian nggak punya akun Google. Jadi kalau misalnya nanti disuruh login, jangan panik. Jadi coba masukin aja lewat email Google-nya gitu. Jadi yang dimasukin itu email Google-nya. Kalau misalnya nggak punya email Google gimana Bu? Kalau nggak punya coba pinjem siapapun yang punya email Google ya, bisa mamahnya, bisa papahnya, bisa kakaknya gitu. Lagian mah kalau kalian mah disarankan mah harus punya email sendiri ya. Gitu. Ibu nggak ada pertanyaan berapa helai rambut Pak Ramdhani kan Bu? Nggak ada. Nggak ada, tenang. Karena Pak Ramdhani aja nggak tahu jawabannya. Tenang aja, tenang. Nggak ada. Jadi insya Allah nih kita serius nih hari ini ya. Nah ini Bismillah Bu Anissa mulai ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau ini, Ibu aku nggak ngerti gitu. Kalau udah ngerti, Bismillah aku share ya. Bu saya nggak ikut nggak apa-apa. Oh semuanya wajib ikut ya Pak Ramdhani ya. Jadi semuanya wajib ikut, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ikut berpartisipasi. Wajib ikut. Ibu saya masih ngantuk. Waduh. Siapa sih? Cuci muka, berwudu. Cuci muka, wudhu. Ini kamu pasti belum sholat duha ya kalau ngantuk ya. Bisa tadi sebelum Al-Maksurat sholat duha dulu. Kayak yang lain nggak ngantuk. Bopi sama Pak Ramdhani ini seger nggak ngantuk karena sebelumnya sholat duha ngantuk, dulu. Ibu. Ya Bapak, ya Bapak kok jadi nurunin saya sih. Saya udah tinggi-tinggi. Oke. Bismillah ya nak ya, semoga internetnya lancar. Ya aku jadi deg-degan pengalaman kemarin ya. Bismillah sih insya Allah lancar. Nah, ini kayaknya nggak langsung masuk nih. Wah masih loading. Ya. Nah. Oke, sudah masuk belum layarnya? Loading, Bu, loading. Belum, oke. Masih loading. Wow, sebentar ya. Iya nih, masih loading. Bismillah. Sebentar. Di aku juga masih loading. Sudah masuk belum sekarang? Belum, Bu. Belum juga. Udah, Bu. Belum juga. Udah, Bu. Udah. Sudah. Oh, alhamdulillah. Aduh, senangnya. Oke, ini berkat doa kalian nih yang berpuasa. Jadinya lancar insya Allah. Bu, share. Ibu, linknya di-share nggak? Linknya di-share nggak? Kayaknya aku tampilin di sini aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita Nanti yang kalian masukin kode. Nggak apa-apa kan? Oke, nih coba aku klik continue. Soalnya kalau untuk pindah tab gitu dia lama. Nanti sinyalnya. Ini masih loading. Terus kalau dia bakal balik lagi nanti kode dan linknya beda lagi. Kalau Quizizz kayak gitu. Di aku masih loading ya. Di kalian juga pasti masih loading. Maksudnya dia belum keluar gitu ininya. Ya, kita tunggu saja ya dengan sabar. Sambil di recall lagi. Kira-kira kalau yang terkait Ramadan. Di-recall lagi ingatannya dan pengetahuannya. Oke, ini sudah terlihat belum? Sudah. Kodenya.
Sudah, Bu. kodenya aku dikte ya. Bagi yang, ya, please wait while I try to reconnect. Iya. Kodenya 015339. Tapi di aku disconnect nih, berarti sinyalnya lagi. Ini saya harus kemana ya Pak? Yang sinyalnya kenceng selain sekolah. Di meja nggak ada, di meja, di dekat meja. Itu Oh, padahal join di ya? dekat. Di luar, Bu, di Ah, luar. udah nih, udah nggak loading. Sip, bagus. Oke. Ini belum ada yang Daftar masuk semua. ya. Ya, gabung. Jadi Bu Anissa belum start. Oke, sudah ada 2 orang yang bergabung. Ya. Iya. Saya kalau misalkan nggak ada link nggak bisa masuk, Bu. Tolong tulis namanya yang benar ya. Kalau nggak ada link nggak bisa masuk. Oke, coba aku copy linknya ya. Ini bukannya copy linknya. Bentar. Kunci. Share via. Kunci. Ya. Tuh Fatih udah ngasih kabar tuh Bu Oh iya. Maaf ya Windy, ini aku ini kan jaringan lagi stabil. Kalau misalnya dia apa ya? Ini kan berarti kan aku ini lagi ya linknya. Nanti takutnya nggak stabil lagi. Gitu tuh. Aku tadi coba klik buat share link terus dia reconnect lagi. Jadi coba ini ya, coba apa namanya? Dicoba caranya kamu masuk quizzes login, habis itu nanti ikut kuisnya gitu. Iya tuh udah diinformasikan Atau sama Fatih tuh Bu udah diinformasikan sama Fatih. Jazakallah Fatih. Fatih baik banget. Sip. Coba ikutin petunjuknya Fatih ya, Windy. Iya, Bu. Semangat Windy, jangan panik. Sudah 16 orang. Di saya udah 62 orang, Bu. Di saya belum, Fari. Oke, sip. Nggak apa-apa. 60 ya? Oke. Sekarang berapa, Fari? 70, Bu. 70, oke. Di aku masih 16 dong. Ibu, sinyal saya jelek, Bu, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, nggak apa-apa, ditunggu aja. Ini Bu Anissa juga belum mulai kok. Kalau misalnya sampai nanti jelek ya udah nggak apa-apa. Ya. Mana Bu Anissa? Luar jangan-jangan. Ya. Keluar nih. Param antum pakai green screen tuh. Enggak. Hah? Pakai ini aja background. Tapi kok jelas gambarnya? Ya pakai ini emang warnanya pas kali, emang dindingnya kan biru. Oh. Terus ini pakai lampu belajar.
Hah? Pakai lampu belajar jadi pencahayaannya. Jadi terang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Alhamdulillah Ustaz Ali hadir. alhamdulillah. Ali sehat. Alhamdulillah diajak Pak Ridho. Harus ridho ya sama Pak Ridho mah. Insya Allah tidak ada satu apapun kecuali ikhlas dan ridho ke korban merdeka. Alhamdulillah. Sebentar lagi Pak Ali, kita agenda kuis dulu nih. Nanti setelah itu baru pengelompokan roomnya untuk lomba-lomba. Siap, siap. Ya. Lah, mana Bu Nesanya nih? Yang lain udah berlangsung nggak, Pak Ari? Masih berlangsung ya? Masih on ya? Belum dimulai, Pak. Belum dimulai? Belum dimulai. Nah, Bu Nisanya ngapa? Sudah berapa orang yang join? Bu Nisa kayaknya kendali sinyal Pak Dani. Sinyal ya? Kasihan tuh. Tapi kemarin bagus kok. Layarnya blank katanya. Ya. Berat kali Webcamnya begitu ya? nyala, layarnya blank. Kasihan amat ya. Mana dong nih? Share screen-nya hilang. Musiknya. Baru masuk lagi. Ntar lagi masuk lagi berarti hilang Bu Nisa, Iya. kelempar. Yo yang buat belum lomba daftar masih dibuka pendaftaran nih. Yang belum berpartisipasi. Askahiban jadi apa nih? Lomba kultum ya? Kultum. Nah, kan? Pokoknya kuliah 70 menit ya. Mana sih? Kan kemarin udah sukses jadi MC. Ya, sambil menunggu Bu Anissa. Mana Bu Anissa belum hadir ya? Ya, untuk yang belum mengisi presensi, silakan ya diisi dulu di chatroom-nya.